Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita kembali bertemu lagi pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Pernahkah kamu mencoba berteriak di lapangan? Apa yang terjadi? Bandingkan juga ketika kamu berteriak di kamar mandi. Apa berbeda? Pernahkah kamu mencoba berteriak di lapangan? Apa yang terjadi? Bandingkan juga ketika kamu berteriak di kamar mandi. Apa perbedaannya? Pemantulan dan penyerapan bunyi dapat dipantulkan dan diserap. Pemantulan bunyi sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras, seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. Pemantulan bunyi terjadi jika bunyi mengenai dinding atau permukaan yang keras. Ada 2 macam bunyi pantul, yaitu gema, bunyi terdengar jelas, gaung, bunyi terdengar tidak jelas. Penyerapan bunyi. Bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut peredam bunyi, misalnya karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau kerdam. Bunyi dapat diredam oleh benda-benda padat yang lunak seperti busa, kain, kapas, karpet, dan lain-lain. Dinding dan lantai studio musik dilapisi karpet untuk meredam bunyi. Macam-macam bunyi pantul. 1. Gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucap. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli, sehingga udara yang terdengar tidak jelas. Contoh gaung: gedung pertemuan, gedung pertunjukan, dan bioskop. 2. Gema. Gema terjadi karena bunyi pantul oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Contoh gema, lereng gunung, dan jurang. Demikian video pembelajaran yang singkat ini. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.